Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023, berjudul Dalam Kuasa Kristus yang Menang. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Kuasa Kristus yang Menang, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan keceriaan dan kepuasan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, faedah berada dalam kuasa Kristus yang menang adalah sekalipun anggota gerejanya itu lemah dan bercacat, namun kuasa dan perhatian terbesar Allah justru ada di dalam gerejanya itu untuk mengubah hati orang. Walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah satu sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatian yang terbesar dalam arti khusus. Gereja adalah panggung anugerahnya, di mana Dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Kedua, faedah berada dalam kuasa Kristus yang menang adalah menyanggupkan kita melakukan pelayanan pekerjaan Allah seperti murid-muridnya yang pertama dengan belajar dari Kristus. Dia yang telah memanggil para nelayan di Tasik Galilea masih memanggil manusia untuk pelayanan pekerjaannya. Dia rela menyatakan kuasanya kepada kita sama dengan kepada murid-muridnya yang pertama. Betapapun kita ini tidak sempurna dan penuh dosa, Tuhan menawarkan kepada kita satu perkongsian bersama dirinya, yaitu belajar dari Kristus. Dia mengundang kita supaya datang untuk mendapatkan instruksi darinya, agar setelah bersatu dengan Kristus, kita boleh melakukan pekerjaan Allah. Ketiga, faedah berada dalam kuasa Kristus yang menang adalah kita dapat mengembangkan pekerjaan Allah hanya karena kuasanya saja yang dapat melakukan pekerjaan seperti itu. Orang-orang harus terus memandang kepada Yesus, agar mereka menyadari bahwa kuasanya yang melakukan pekerjaan itu, dengan demikian mereka sanggup menganggap semuanya terjadi demi kemuliaan Allah. Kita akan dipanggil untuk berusaha sekuat tenaga dalam pengembangan pekerjaan Allah, dan yang paling utama adalah doa kepada Bapa di surga. Perlu berdoa di dalam kamar, di dalam keluarga, dan di dalam gereja. Keempat, faedah berada dalam kuasa Kristus yang menang adalah kita akan sanggup berdiri dan berani dalam keadaan apapun di medan perang dalam melakukan pelayanan pekerjaan bagi Allah. Diilhami oleh Roh, Dia yang memberi hidupnya ganti hidup dunia ini, orang-orang tidak lagi perlu berdiri terus dalam kelumpuhan, menunjuk kepada apa yang mereka tidak dapat lakukan. Setelah mengenakan senjata surgawi, mereka akan terjun ke medan perang, rela dan berani melakukannya bagi Allah dengan menyadari bahwa kuasanya akan memenuhi kebutuhan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.